terima kasih Mas Go. Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore para panelis sekalian. Ada Mas Sore. Andri, ada Selamat Mas sore. Arga, ada Mas Gito. Ini seneng banget nih saya belum malam ya, masih sore. Seneng banget nih sore ini. Kita kayaknya jadi ini nih, penghalang antara teman-teman yang udah nggak sabar dapetin voucher CKA gitu ya. Dari pagi udah nungguin gitu pengen dapat voucher. Kita adalah bisa dibilang palang terakhir nih berarti sore ini. Mudah-mudahan malah makin semangat ya teman-teman nonton kita ya. Banyak cerita-cerita seru nih dari teman-teman pasti. Oke. Langsung aja kali ya. Jadi kita ada beberapa topik seru yang mau kita bahas sore ini. Ya mungkin tema besarnya teman-teman sudah lihat ya. Tema besarnya kita akan membahas tentang adopsi cloud native teknologi di Indonesia. Ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara lain memang ya kita masih agak tertinggal ya. Tapi penasaran juga karena teman-teman yang kita undang sore hari ini itu dari industri yang berbeda. Ada dari industri bank, finansial yang kita tahu ya finansial itu sangat-sangat regulasinya sangat-sangat ketat sekali gitu ya. Ada dari kampus, dari universitas gitu kan. Ada juga dari badan pemerintah, dari BSSN. Jadi ini benar-benar yang diundang sore ini tuh mewakili bidang industri yang berbeda. Dan mungkin teman-teman melihatnya kayak, loh ini bidang industri yang berbeda dan sepertinya lumayan ini ya, rigid gitu ya karena ada regulasi dan sebagainya. Jadi penasaran gitu kita sore ini ya. Langsung aja kita mulai ya. Jadi untuk saya akan coba bagi jadi 3 segmen ya. Nanti tiap segmen mungkin sekitar 10 menit. Nanti juga kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman semua untuk bertanya. Jadi silakan aja kalau ada yang mau bertanya langsung di Q&A, boleh ditujukan ke salah satu panelis, boleh ditujukan untuk semuanya. Nanti kita akan pilih pertanyaan mana yang paling menarik untuk kita bahas di forum sore ini ya. Jadi untuk yang pertama kita giliran aja ya. Yang pertama mungkin bisa diperkenalkan ya teman-teman masing-masing. Sore hari ini ada Mas Gito dari Bank Mandiri sebagai VP IT Planning dan Enterprise. Kemudian ada Mas Andri sebagai CIO dari Universitas Islam Indonesia. Ya. Sama ada Mas Arga, System Engineer dari BSSN. Ya. Nah mungkin bisa diceritakan singkat ya, profil singkat dari teman-teman masing-masing, termasuk mungkin tantangan atau kompleksitas apa yang dihadapi selama ini di tempatnya masing-masing ya. Silakan mungkin saya ambil aja ya dari nanti kita gantian ya. Mungkin dari Mas Andri dulu silakan Mas. Ya. Baik, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Gio atas kesempatannya. Tadi sangat menarik sebenarnya ketika Mas Gio bilang dari industri yang mungkin agak aneh gitu ya, kok pakai Kubernetes gitu ya industri ini ya, termasuk diantaranya adalah universitas. Dan Mas Gio bukan orang pertama yang tanya ke saya gitu ya. Beberapa kali saya juga sempat ditanya gitu ya. Bahkan suatu ketika itu saya dapat message di LinkedIn saya gitu ya, dari luar negeri gitu ya, ketika mereka mencari, kita sedang mencari startup di Indonesia itu. Saya bilang, kok nyasarnya ke universitas itu ya. Nyasarnya pertanyaannya adalah ke universitas ya, karena waktu itu kita sudah melakukan proses deployment. Tapi sebelumnya saya akan share terlebih dahulu. Jadi kita di universitas itu, kita salah satu private university ya, universitas swasta yang termasuk paling tua di Indonesia, dan kita ada sekitar 30-an ribu users yang kemudian on daily basis mengakses sistem kita gitu ya. Jadi dari situ paling nggak sudah mulai kelihatan gitu ya, wah ada 30.000 user yang mengakses on daily basis gitu ya. Apalagi kalau pas lagi mau ini KRS-an gitu ya, mau awal semester, wah itu bisa rebutan sekian puluh ribu orang dalam detik yang sama gitu ya. Nah, jadi kita itu kurang lebih kayak gini. Sejarahnya kenapa kok kemudian kita pakai Kubernetes. Di sekitar tahun 2016 itu, kebetulan saya waktu itu diminta untuk membantu melakukan transformasi digital di lingkungan universitas. Ya. Jadi universitas, mereka merasa IT yang kemudian mereka miliki itu sudah outdated gitu ya, sudah kemudian ketinggalan zaman, kuno gitu ya. Sementara kalau tadi Mas Gio sendiri sempat menyampaikan, walaupun tidak serigid bank gitu ya regulasinya, universitas itu sangat regulated industry ya, sangat regulasi ya, dan kemudian ini yang menarik, regulasinya itu karena semua aturannya harus dari negara gitu ya, biasanya dari Dikti, ya, Direktorat Pendidikan Tinggi. Mereka tuh kemudian seringkali melakukan
saya punya sistem ini, gitu ya. Universitas pokoknya harus comply. Saya punya sistem ini, universitas harus comply. Saya butuh memasukkan data dari universitas seperti ini dan universitas harus comply. Dan boleh dibilang hal-hal tersebut seringkali kemudian menjadikan banyak kampus itu juga dalam tanda kutip kelabakan gitu ya. Nah, case yang kemudian terjadi di kita, jadi Universitas Islam Indonesia itu sudah memulai memiliki sebuah sistem informasi cukup lama gitu ya. Sejak tahun 2000 kurang lebih, tahun 2000 ya. Waktu itu saya masih kuliah S1 di UGM gitu ya. Saya KRS masih pakai kertas, masih cari dosen untuk tanda tangan gitu ya. Di UI itu mereka sudah pakai sistem, Nah, mereka building legacy applications kurang lebih selama 20 tahun ya, selama 20 tahun. Tapi kemudian case-nya itu adalah ada kebutuhan baru, ada demand yang sangat tinggi ya. Bukan hanya dari sisi internal, tapi kemudian dari sisi eksternal. Ya, jadi kebutuhan itu kemudian menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu ya. Ketika kemudian kita di-challenge oleh rektor saat itu, bisa nggak kemudian bantu kita universitas ini untuk kemudian sederhananya gini, rebuilding applications, seluruh aplikasi yang dibuat selama kurang lebih selama 20 tahun dengan tipologi monolithic applications gitu ya. Dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi kita hanya dikasih waktu 5 tahun ya. Jadi kita starting itu 2017 dan harapannya tahun depan itu 20 tahun universitas bikin aplikasi itu selesai dalam 5 tahun itu ya. Mungkin karena kita di Yogyakarta ya. Yogyakarta kan ada histori Bandung Bondowoso gitu ya, bikin Candi Prambanan dalam 1 malam. Nah, kita disuruh rebuilding applications, legacy applications, yang kita sebelumnya itu sudah ada existing applications yang dibuat selama kurang lebih 20 tahun. Tentu saja kan bertahap ya, 20 tahun mereka bikin aplikasi ini, yang sifatnya silo dan lain sebagainya. Kemudian kita ditantang, ini tak kasih waktu 5 tahun, tolong build aplikasi yang on top of legacy application, tentu saja tambahannya ekstra. Karena pada saat kita mencoba mengcapture proses bisnis universitas itu ternyata jumlahnya ratusan, sangat banyak sekali. Nah, ini tantangan ya, asal muasalnya nantinya kenapa pada akhirnya kita memilih salah satunya Kubernetes sebagai salah satu platform. Kita ditantang terus apa ya yang kemudian bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan itu. Kesana kemari akhirnya ketemulah kemudian teknologi yang namanya microservices di 2017. Waktu itu nggak ada temannya sama sekali 2017. Microservices itu hanya obrolan segelintir orang. Nah, sampai kemudian pada akhirnya kita karena microservices kan memang sangat dekat sekali dengan cloud native ini. Itu kira-kira yang mengawali journey kita, Mas. Saya kira demikian kalau dari saya dari UI. Siap. Terima kasih banyak Mas Andi. Ini ceritanya seru banget, nanti kan dilihat. Sekarang saya kasih kesempatan dulu dengan panelis yang lain. Mungkin biar enak ini kita pindah industri dulu deh. Kita pindah industri dulu ke finansial deh. Mungkin Mas Gito silahkan share singkat tentang profil ini ya, perusahaannya, kompleksitasnya, dan tantangan yang sedang dihadapi. Oke. Ya. Saya ucapkan terima kasih nih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih nih udah diberi kesempatan ya untuk bisa sharing sore ini. Jadi mungkin sedikit background aja. Jadi Bank Mandiri itu adalah bank BUMN hasil merger dari 4 bank. Itu di mergernya di tanggal 2 Oktober tahun 1998. Kemudian jumlah nasabahnya itu nasabah individu itu sekitar 25 juta nasabah. Kemudian juga nasabah perusahaan ya, jadi individu dan perusahaan. Nasabah perusahaan itu sekitar 400 yang perusahaan besar atau kita sebut corporate segment. Kemudian sekitar ribuan itu nasabah komersial dan juga UKM itu ribuan juga. Nah, kemudian profil aplikasi di Bank Mandiri itu kurang lebih tersebar dari generasi tahun 90-an, kemudian 2010 sampai 2020. Di tahun 90-an itu yang tipikal green screen application. Teman-teman kalau pernah dengar IBM AS400, nah itu salah satu generasi aplikasi. Kemudian transisi ke tahun 2000 sekitar aplikasi client server applications. Kemudian 2000 tengah-tengah mulai three-tier application, web base dan seterusnya. Kemudian 2010
dan mobile app sampai akhirnya di 2020 ini sekarang masih cloud native application ya. Kemudian aplikasinya kita itu ratusan aplikasi dengan berbagai macam gitu. Jadi mungkin tadi teman-teman sempat bilang highly regulated ya, benar mas, ampun-ampunan regulasinya. Jadi kita mau sebuah fitur itu dari setahun sebelum laporan, istilahnya namanya laporan rencana pengembangan teknologi informasi, itu 2 kali kita submit ke regulator, ke OJK, kemudian realisasi aplikasi yang dikembangkan apa kerangka resikonya. Kalau di OJK tuh kerangka 8 ya, kredit, pasar, likuiditas, operasional, reputasi, hukum ya, dan lain-lain. Nah itu semua kita isi. Jadi memang kalau ditanya ya memang untuk keamanan bersama memang kita harus patuh ya dengan peraturan regulator. Nah kemudian kira-kira itu kita mulai adopsi kapan? Itu sekitar 2017 akhir. Itu waktu itu mulai kita coba sedikit POC kecil-kecilan. Kemudian sampai akhir kita confident pengembangan aplikasi, dan juga mungkin teman-teman mesti paham juga di kita tuh ada prosedur ya, kebijakan, prosedur sampai petunjuk teknis gitu. Nah itu semua pengembangan proses melakukan pengembangan SDLC secara waterfall, sehingga akhirnya pertama-tama yang akan kita saat itu adalah kita juga mulai membuat kajian untuk mengadopsi pengembangan agile ya, dengan didukung oleh pola teknisnya, supaya nanti saat teman-teman melakukan pengembangan aplikasi itu semua ada ininya, ada dasar fondasinya, dan itu kurang lebih hampir bersamaan dengan, jadi itu bareng ya, dari skill pengembangan manusianya, organisasi, sampai petunjuk teknis, arahkan semua untuk perlahan-lahan agile metodologi dan juga application seperti itu. Dan akhirnya sekarang itu kurang lebih aplikasi, kalau kita hitung itu di kelas kita itu ada sekitar plus minus ya, itu sekitar 700-an core CPU across 2 data center kita. Sekitar ada 20 plus aplikasi cloud native application di sektor perusahaan dan juga pemerintahan, dengan jumlah transaksi itu sekitar puluhan juta transaksi per hari dengan nilai itu triliunan ya. Jadi kurang lebih GDP Indonesia itu sudah lewat Kubernetes platform Bang Mandiri. Mungkin itu aja. Makasih. Banyak. Ini saya dulu pernah sering ngobrol sama orang Bang. Dia tuh tech company tapi with bank license. Ya. Jadi sebenarnya bank itu termasuk perusahaan yang harus dini banget mengadopsi teknologi. Kenapa? Karena penggunanya tuh banyak banget. Jumlahnya jutaan gitu. Ya. Dan masalah regulasi saya bisa berempati sih dengan Mas gitu, karena kebetulan industri kita sama Mas. Sip. Oke, next nih ya. Ini juga nggak kalah seru nih, karena Mas Arga ini dari badan pemerintah, dan badan pemerintahnya ini BSSN ya. Penasaran banget saya sebenarnya. Mungkin Mas Arga silakan Mas dilanjutkan mungkin cerita-cerita tentang profil dan tantangan yang dihadapi saat ini. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Mas Gio dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalan singkat dari saya, nama saya Arga, teman-teman semuanya. Saat ini saya aparatur sipil negara atau ASN di BSSN memang, tapi untuk saat ini organisasi yang saya ditempatkan itu adalah unit pelaksana teknis di BSSN, namanya Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE. Secara proses bisnis atau core dari yang kami kerjakan di BSRE itu adalah mendeliver layanan tanda tangan elektronik atau digital signature. Semangatnya adalah kita menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government
yang memang saat ini sudah mulai dijalankan dengan dikoordinatori oleh Menpan RB atau Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2018. Kemudian tim SPBE ini terdiri dari beberapa kementerian. Yang pertama Kementerian Kominfo itu sebagai penyedia infrastruktur. Kemudian BSSN itu sebagai badan atau organisasi yang memang berfokus ke security-nya. Kemudian ada beberapa kementerian lain, salah satunya Kementerian Keuangan itu terkait dengan financing-nya, kemudian Bappenas itu terkait dengan roadmap secara besarnya, secara holistiknya untuk SPBE. Nah, di kami sendiri sebenarnya layanan yang kami jalankan itu sudah dimulai dari tahun 2012. Itu kurvanya secara traffic itu menanjak sangat tajam sejak SPBE itu dicetuskan. SPBE dicetuskan 2018, kemudian 2019 itu kita juga ada beberapa perubahan, termasuk 2020 itu banyak sekali instansi-instansi pemerintah yang mengejar implementasi tanda tangan elektronik karena sudah mulai work from home atau WFH. Kami di BSRE itu saat ini dalam tanda kutip banyak sekali sistem yang bergantung dengan kami karena memang menjadi sebuah akhir dari sebuah proses bisnis di mana persetujuan itu ketika ada surat akan keluar atau perizinan akan keluar, bahkan sekarang kalau teman-teman memperhatikan ada surat kematian, kemudian surat kelahiran, akta lahir, akta kematian, kemudian kartu keluarga, itu implementasinya sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi kalau back end di kami itu macet, maka seluruh proses bisnis yang di depan itu juga akan ikut macet. Secara keseluruhan saat ini kita ada sekitar 521 sistem yang depends dengan back end tanda tangan elektronik di kami. Jadi seluruh proses bisnis yang berkaitan dengan approval atau tanda tangan elektronik itu join-nya ke API yang memang kita deliver. Nah, dulu awal memang kita mendeliver aplikasinya dalam bentuk virtual machine, kita jalankan di VM biasa. Kemudian kita ketemu isu-isu seperti isu-isu performance mulai menurun. Nah, itu akhirnya kita memulai bikin cara-cara, salah satunya adalah menggunakan Kubernetes di sekitar tahun 2019. Di 2019 itu kita, saya ingat pertama kali menggunakan Kubernetes itu kita pakai yang dari distribusi OpenSUSE, itu pakai Kubik. Nah, sekarang itu toolsnya udah beda-beda lagi yang kita gunakan, tapi memang itu dulu banget kita belajar itu pakai Kubik saat itu, di 2019. Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mudah melakukan replikasi aplikasi kita yang tadinya itu kita kewalahan di performance-nya karena kita di-hit banyak sekali sistem aplikasi yang memang membutuhkan tanda tangan elektronik. Akhirnya kita supaya mudah men-scale-nya itu akhirnya kita gunakan si container ini atau si Kubernetes. Kurang lebih kalau dari poin pertama itu dulu, Mas Tio. Oke, sip. Makasih banyak Mas Arga. By the way teman-teman, mungkin ada yang belum familiar ya dengan istilah pemerintahan. Tadi Mas Arga sempat menyebutkan SPBE. SPBE itu maksudnya ini kan, benar kan ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya? Oke, sip. Betul, SPBE. Oke. Ya. Cuma memastikan aja, karena tadi saya juga sempat asing, jadi saya googling dulu bentar, karena memastikan aja gitu, itu benar gitu ya. Jadi ini tiga-tiganya sudah memaparkan tentang tantangan yang dihadapi oleh institusi masing-masing ya. Dan ternyata menarik semua gitu, dan kaget juga bahwa ternyata kepikirannya akhirnya ke arah microservice dan CNCF gitu ya, cloud native teknologi gitu. Jadi ini akan kita gali lebih lanjut ya. Jadi sekarang mungkin kita coba explore, kita gantian ya. Tadi kan Mas Andri duluan ya, sekarang kita gantian, kita masuk dari Mas Arga duluan ya. Mungkin Mas Arga bisa cerita specifically ya, teknologi-teknologi apa saja yang sudah diadopsi dan pemanfaatannya buat apa, dan tantangannya apa yang dialami ketika mengadopsi teknologi-teknologi tersebut gitu. Untuk saat ini teknologi-teknologi yang sudah kita gunakan itu ketika pertama kali kita ingin gunakan Kubernetes memang basicnya semuanya on-premise. Jadi kita memang bangun underlay net infrastrukturnya terlebih dahulu. Itu saat ini kebetulan kita gunakan OpenStack. Kemudian dari OpenStack itu kita lakukan orkestrasi deployment Kubernetes. Itu kita toolsnya saat ini gunakan Juju. Baru di atas ketika sudah Jujunya berjalan, itu Kubernetes-nya kita provisioning melalui si Juju itu tadi untuk berjalan di si OpenStack. Nah,
challenge-nya adalah karena ini on-prem semua, itu memang ada effort tambahan dari kita yang harus dijalankan untuk membangun underlying network atau underlying infranya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi pemrograman pun juga itu berubah sangat banyak. Yang semula itu memang kita hanya jalankan aplikasinya pakai virtual machine biasa, karena memang basicnya adalah semua rata-rata menggunakan Java. Dari yang Java Spring Framework itu kita berganti ke Java Spring Boot, kemudian kita berganti juga menggunakan Quarkus. Nah, dari effort coding memang kebetulan karena itu dikerjakan oleh organik kami di BSSN juga, jadi sama-sama teman-teman kami di ASN juga di BSSN, itu jadi agak cepat untuk mengerjakannya. Tapi memang tetap harus diformulasikan waktu di awal kami membuat kesepakatan bahwa ini kita jalankannya di Kubernetes, ini harus dipecah jadi arsitektur microservice. Nah itu waktu itu kita memang saat itu effort yang paling besar adalah memang berganti dari yang basicnya Spring Framework menjadi Spring Boot. Itu saat itu seperti itu. Sama sekarang ada Quarkus juga. Challenge-nya itu tadi sih Mas, underlying infranya harus kita bangun. Kemudian yang kedua adalah di sisi pemrograman memang banyak yang harus diubah atau disesuaikan agar jalan dengan si Kubernetes ini sih. Gitu Mas. Follow up sedikit kali ya tentang underlying infra tadi ya. Saya paham banget kesulitannya kita coba adopsi Kubernetes di atas on-prem ya. Itu pakai OpenStack ya berarti teknologi di bawahnya? Iya, pakai OpenStack di bawahnya. Memang ada tim yang dedicated mengurusi OpenStack atau ini sebenarnya ada bantuan konsultan juga untuk adopsi seperti ini? Saat ini itu kita berkolaborasi dengan konsultan yang memang kita hire. Kemudian kami yang di BSSN, di BSRE itu juga yang menghandle di operations Kubernetes itu kita jalankan juga si OpenStack-nya. Oke, sip. By the way teman-teman mohon maaf nih memang kamera saya sedang ada masalah ya, jadi mungkin dari tadi ngeblank kadang-kadang, jadi mohon maaf sekali. Tapi nggak apa-apa kita lanjut aja. Saya masih online sih, nggak disconnect. Nanti coba saya reset lagi kalau misalnya ini. Mohon maaf ya sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Mas Arga. Mungkin ini kebetulan juga Mas Gito sepertinya disconnect, nggak apa-apa. Kita lanjut ke Mas Andri dulu aja. Tadi kan Mas Andri sudah memaparkan tentang tantangan yang dihadapi oleh institusinya saat ini, kemudian pendekatannya seperti apa. Tapi kita penasaran nih, kalau di sana specifically teknologi apa yang sudah diadopsi dan tantangannya seperti apa dan akhirnya memberikan manfaat seperti apa ketika sudah diadopsi. Ya, baik. Jadi kalau kami posisinya pada saat kita melakukan proses adopsi cloud native ini memang bukan proses yang singkat gitu ya. Ketika kita kenal microservices itu apa dan bagaimana, awalnya kita hanya kenal sebagai ini loosely coupled system, kira-kira kayak gitu. Ternyata kemudian kita kepentok dengan satu konsep yang disebut dengan nama DDD ya, Domain Driven Design gitu ya. Bahkan saat itu pada akhirnya kita memutuskan kayaknya kita harus belajar ke gurunya langsung gitu ya. Jadi waktu itu kita bahkan sempat berguru ke Von Vernon gitu ya, yang bikin buku DDD itu gitu ya. Karena kita betul-betul pengen tahu, jadi sebenarnya microservices ini makhluk apa gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada approach pendekatan agile yang kemudian kita lakukan gitu ya pada saat kemudian kita mencoba mengadopsi Scrum. Kita juga belajar tentang DevOps dengan berbagai macam ragam isi dan lain sebagainya. Nah, konsep-konsep tadi pada akhirnya kemudian menjadikan kita itu memilih teknologi apa yang kira-kira paling pas. Jadi posisinya adalah saya sebagai kepala IT itu Chief Information Officer ya, sebagai CIO itu membebaskan tim saya untuk kemudian mereka bereksplorasi. Gitu ya. Nah, kaitannya dengan konsep-konsep yang tadi saya sampaikan, ada DevOps, ada Scrum, ada kemudian DDD dan kemudian microservices, itu pada akhirnya juga berpengaruh terhadap pilihan teknologi yang kemudian dipilih oleh teman-teman. Kalau tadi Mas Arga bilang sebagian besar mereka tadinya adalah Java developer gitu ya. Nah kalau di kita itu senior programmer mereka Java gitu ya, tapi yang relatif ya junior agak ke atas gitu ya, itu mereka sudah biasa pakai PHP gitu ya. Nah anak-anak baru mereka pengennya lain. Wah ini udah nggak zaman lagi, masa coding hari ini masih pakai PHP gitu ya. Maunya pakainya Go gitu ya, misalnya, ataupun pakai Python. Nah
Jadi posisinya pada akhirnya kita kemudian berpikir, ini kira-kira gimana ya supaya kemudian teman-teman yang mereka sangat bervariasi ini gitu ya, dengan berbagai macam konsep yang sudah mereka miliki di belakang, dan kemudian tetap bisa disatukan. Nah, jadi pilihan-pilihan itu pada akhirnya jatuh ke tadi konsep microservices yang bahkan kalau kemudian di kita, even sampai dengan hari ini itu masih kita acknowledge, mau coding pakai Python boleh, mau pakai Golang boleh, mau pakai Spring boleh, termasuk juga Lumen gitu ya. Jadi paling banyak memang menggunakan Python dan Golang untuk hari ini gitu ya. Yang senior mereka rata. Itu adalah konsekuensi ketika kemudian kita pakai microservices. Nah, pertanyaan berikutnya adalah microservices ini kan sangat dekat dengan kontainer gitu ya, karena memang per definisi itu ya memang ya kira-kira kayak gitulah gitu ya. Nah, padahal kan kemudian kita milih terus platform apa yang kira-kira bisa kita pakai buat mengorkestrasi gitu ya. Nah, jadi FYI gitu ya. Jadi di universitas itu dulu, zaman dulu gitu ya, proses development itu ya coding di mesin lokal, kemudian sesederhana pakai SCP gitu ya. Bisa dibayangin pakai SCP gitu ya, di drag ke apa namanya server production ya. Waktu itu kita masih pakai virtual machine itu. Dan kemudian kita harus berubah sedemikian rupa gitu ya untuk kemudian membuat sebuah environment baru gitu ya. Jadi termasuk hari ini kita running itu environment itu kan ada 3 gitu ya. Ada development, ada staging, dan kemudian ada production gitu ya. Nah, ini semua ya konsep yang kemudian kita semua kenal dengan nama CI/CD itulah yang kemudian pada akhirnya dipakai oleh teman-teman di universitas gitu ya. Jadi posisinya itu untuk development itu full semuanya menggunakan GitLab gitu ya, dan kemudian nanti untuk production kita memang pakainya Rancher gitu ya. Jadi Kubernetes kita itu diorkestrasi dengan menggunakan Rancher gitu ya. Jadi mulai dari developer pada saat mereka nge-develop gitu ya, kemudian nanti harus dilewatkan kayak ke apa namanya penilaian terlebih dahulu pakai SonarQube ya. Kebetulan kita juga pakai SonarQube untuk kemudian melakukan proses penilaian. Jadi pipeline kita itu mulai dari testing ya, setelah kemudian coding gitu ya, kemudian nanti mereka akan build image dengan menggunakan Docker. Dulu kita juga sempat kita pakai Swarm gitu ya, tapi waktu itu kemudian kayaknya Kubernetes lebih oke gitu ya, sampai kemudian kita juga menemukan Kubernetes ini nampaknya dalam konteks kami gitu ya, paling oke itu kemudian diorkestrasikan dengan menggunakan si Rancher gitu ya. Jadi prosesnya mulai dari building image, terus kemudian ada deployment, nanti ada QA testing dan lain sebagainya. Pada akhirnya semua sudah dalam sebuah pipeline yang utuh, dan kita dalam konsep kita itu kita memang meng-acknowledge banyak teknologi gitu ya, dengan kontainernya, dengan menggunakan Dockernya, platform management yang kita pakai dengan menggunakan Rancher, orchestration service discovery-nya pakai Kubernetes gitu ya. Kita untuk API, gateway, dan manajemen kita pakai Ambassador. Untuk komunikasi saya kira sangat banyak startup juga pakai yang sama, Kafka gitu ya. Kita juga pakai Nginx untuk load balancers dan kawan-kawannya. Jadi posisinya jadinya kira-kira seperti itu untuk mengadopsi tadi. Jadi saya terus terang memang tidak kemudian mematok harus pakai teknologi seperti ini ya. Awalnya saya melakukan pendekatan seperti itu, tapi kayaknya kok ini kebutuhan teman-teman itu berbeda. Mereka tuh kalau sudah hardcore, pokoknya saya pakai ini. Dulu kita pernah ada yang pakai Ruby gitu ya, karena dia memang sangat senang dengan yang namanya Ruby gitu ya. Ya sudah gitu ya, walaupun sekarang sudah almarhum ya, Ruby-nya maksudnya sudah nggak lagi dipakai, tapi waktu posisinya itu adalah karena memang menurut kita dengan sistem loosely coupled microservices itu orang pada akhirnya kan mereka merasa happy, senang coding dengan menggunakan platform yang mereka familiar with gitu ya. Dan karena di sistem itu mendukung, ya, dengan seluruh orkestrasi baik pipeline kita, CI/CD kita itu pada akhirnya ya sudah proses development itu dengan menggunakan basis Scrum itu kita betul-betul bisa mendeliver by sprint gitu ya. Nah, namanya sprint kan cepat gitu ya. Kalau zaman dulu bikin aplikasi kan ya terserah nanti bikin aplikasinya mau seberapa lama. Sekarang kan basisnya sudah sprint. Oleh kalau di kami itu memang pilihan-pilihan tadi menyebabkan kita melakukan planning pun juga sudah berbasisnya quarterly, nggak pernah lagi menggunakan annually ya. Q1, Q2, Q3, Q4 udah kayak industri, pokoknya Q1 targetnya ini, Q2 targetnya ini, 3 ini, 4 ini ya. Setiap hari juga ada daily meeting, nanti ada kegiatan planning evaluation setiap awal Q dan akhir Q dan kawan-kawan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi termasuk pada akhirnya ketika kita memilih berbagai macam platform
teknologi, ya memang dalam tanda kutip kita ini relatively liberal gitu ya. Terserahlah mau pakai apa, yang penting kita bisa ditunjukkan cepet nggak hasilnya, deliverable-nya itu bagus atau enggak. Jadi ketika mereka bisa memproving gitu ya, Pak kita dihajar user sekian puluh ribu dalam detik yang sama itu survive, ya sudah, I'm fine with that gitu ya. Jadi kita nggak kemudian perlu memaksakan harus pakai ini, harus pakai ini. Gitu Mas Gio kalau di tempat kami. Siap. Menarik ya. Jadi memang flavornya beda-beda ya. Ada yang pakai OpenStack sebagai underlying infranya. Kemudian kalau Mas Andri ini di timnya sekarang menggunakan Rancher ya tadi ya untuk Ya, membantu mengorkestrasikan Kubernetes-nya. Kalau boleh tahu ada berapa banyak Mas cluster roughly gitu yang dipakai sekarang, atau berapa nodes lah yang jalan sekarang dari clusternya? saya nggak hafal, engineer-nya yang hafal gitu ya. Tapi yang jelas saya pakai mesin salah satu sponsor yang dipakai di sini itu kita sudah ada berapa puluh node. Jadi salah satu sponsor utama acara ini gitu ya, sekian puluh node yang kita pakai biar bisa ngasih gambaran kira-kira seberapa besar. Yang jelas kita punya puluhan aplikasi gitu ya, dan tetap terus tumbuh berkembang gitu ya, karena memang demand ini sangat ada gitu. Jadi berbagai macam stakeholder di universitas itu kan memang, saya dulu sebelum kemudian menghandle IT gitu ya, karena saya juga dosen gitu ya, saya nggak pernah membayangin kalau ternyata proses bisnis universitas itu very complicated things gitu ya, sangat complicated banget gitu ya. Nanti ada urusan dengan beasiswa, apalagi sekarang ada Mas Menteri, ada MBKM namanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wow, itu complicated banget itu ya. Jadi kalau bagi beberapa universitas mereka bilang iya memerdekakan mahasiswa, tapi bikin kampus jadi kayak memenjarakan kampus, karena memang ternyata sangat rumit itu ya. Konsepnya sederhana di lapangan itu. Nah, ini sistem juga harus bisa beradaptasi dengan yang demikian. Oke gitu Mas Gio. Terima kasih. Langsung aja kali ya, sekarang kita langsung ke Mas Gito. Jadi tadi udah ngebahas dari Mas Arga, Mas Andri. Sekarang Mas Gito mungkin bisa dijelaskan kira-kira teknologi CNCF atau cloud native apa saja yang sudah dipakai dan tantangan apa yang dihadapi ketika mengadopsi teknologi tersebut. Oke, thank you Mas Gio. Ini mungkin aku share sedikit. Tadi pertanyaannya mulai dari apa? Teknologi yang udah digunakan apa aja ya. Jadi mungkin ini sebenarnya nanti akan nyangkut. Tadi mirip sama Mas Andri sebenarnya. Kita itu saat ini menjalankan mungkin mulai dari ini dulu kali ya. Tadi kan saya sempat cerita aplikasi di Bank Mandiri itu kurang lebih ada 4 jenis lah ya, kalau dibagi berdasar tahun gitu. Tahun 90-an yang model green screen, centralized dan seterusnya. Kemudian ada yang client server, three-tier, service oriented, sampai akhirnya yang microservice yang sekarang kalau berdasar arsitektur seperti itu. Nah itu untuk yang aplikasi-aplikasi yang mungkin tahun 2000-an ke atas, yang three-tier application itu rata-rata sekarang udah jalannya di atas virtualisasi, mostly udah jalan di virtualisasi, yang bare metal itu udah sedikit sekali. Nah kemudian dari yang virtualisasi tadi kita mulai transisi ke private cloud. Private cloud itu journey-nya tuh kita mulai di tahun sekitar 2017-an kalau nggak salah, 16-17 lah. Nah setelah itu kemudian transisi lagi ke cloud native arsitektur aplikasi, di mana ini kita mulai menerapkan Kubernetes di sekitar 2018-an. Nah itu semua jalan di atas teknologi virtualisasi. Nah memang kendalanya itu saat ini adalah yang teknologi stack yang kita gunakan itu sekarang ini rata-rata, saya nggak tahu nih ini di sponsor ada apa enggak. Ini salah satu merek ya, jadi mungkin ini sedikit cerita ya. Kalau di bank itu we love open source. Cuma kita flavornya tuh yang enterprise open source. Jadi open source yang didukung oleh prinsipal yang jelas gitu perusahaan. Karena ini juga salah satu tuntutan dari regulator juga gitu ya. Jadi dan kemudian mungkin saya jujur pengen banget tuh kayak tempat tadi Mas Andri, bisa demokratis banget ya. Yang penting semua bisa bahagia, bisa happy with using programming language A, B, C dan seterusnya dan teknologi. Nah, unfortunately kita nggak punya kita karena highly regulated, jadi semua tuh distandarin gitu ya, mulai dari platform, software platform,
programming language juga variasinya kita jaga supaya nggak terlalu banyak sekali. Karena apa? Karena di bank itu kan kita tuh reguler rotasi tugas dan seterusnya gitu ya. Jadi orang itu pindah lini, dia tadinya ngerjain aplikasi retail, pindah ke wholesale, ke government dan seterusnya gitu. Jadi sebisa mungkin itu memang skill standar, skill teknologi itu kita standarisasi supaya nanti saat ada rotasi tugas dan seterusnya itu bisa dilanjutkan secara bertahap seperti itu. Nah, jadi tapi memang kalau untuk yang microservice itu ini agak sedikit tangan besi for now. Kita semua diseragamin pakai Java Spring Boot just for the sake of untuk dapetin velocity, kecepatan timnya gitu ya. Kalau kita udah punya squad, ada belasan squad, terus kita pakai teknologi yang variasinya luar biasa banyak, itu akan jadi sangat agak sulit gitu buat akhirnya itu kita standarisasi. Nah, kemudian juga dari sisi application frameworknya ya, itu mostly kita pakai Java Spring Boot, mostly Spring framework lah ya. Nah, kemudian setelah itu untuk Kubernetes platformnya, sekarang itu kita maintain dua cluster besar lah ya, itu kurang lebih yang cluster Tanzu, kemudian satu lagi yang OpenShift seperti itu. Nah, ini dua cluster besar. Cuma memang yang kita gunakan itu hampir keseluruhan semua modul-modul utamanya dari OpenShift dan Tanzu itu kita hampir semuanya kita gunakan semua. Dan sekarang itu tadi saya udah sempat bilang ya, tadi sekarang itu kita jumlah core itu sekarang udah sekitar 700-an dan mungkin by tahun depan mungkin on track menuju 1000-an kayaknya nih gitu, dan it's growing. Tapi memang kalau dari aspek populasinya sendiri itu kita tuh sekarang yang cloud native application itu mungkin sekitar 10%-an lah dari 100% populasi, persenan yang sudah pindah ke cloud native. Mungkin itu Mas Gio. Siap. Terima kasih banyak. Ini ceritanya menarik banget. Tapi mungkin memang karena kita waktunya juga terbatas ya. Jadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk di Q&A karena teman-teman semua pada curious semua. Kita bisa kita jawab ya. Mungkin saya ini aja, saya sort dari yang paling banyak upvote ya. Jadi yang pertanyaan pertama ini pertanyaan yang lumayan klasik ya, tapi kita penasaran nih. Gimana sih cara kita ngeyakinin atasan untuk adopsi teknologi baru seperti cloud native? Karena apalagi tempat-tempat yang highly regulated ya, kalau ada aturan yang kaku-kaku gitu. Nah, itu gimana caranya teman-teman masing-masing meyakinkan gitu? Mungkin sekarang gantian dari Mas Arga dulu mungkin. Baik, terima kasih Mas. Kalau saat ini saya ditugaskan, kebetulan saya tidak terlalu banyak effort untuk meyakinkan atasan, karena memang atasan saya itu suka sekali dengan teknologi yang basicnya open source dan suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi effort saya sedikit berkurang untuk meyakinkan dia. Jadi lebih ke biasanya kami membuat sebuah tim kecil. Tim kecilnya ini memang fokusnya untuk kita lakukan riset terlebih dahulu. Kita pengen nih, contoh kita pengen gunakan Kubernetes untuk dijalankan di infrastruktur kita. Nah itu kita riset terlebih dahulu, kemudian kita bisa POC-kan ke atasan, terus kita bisa yakinkan dia kalau ini cocok kok nanti kita gunakan bareng-bareng sama tim developer. Kita sudah sampaikan ke tim developer juga untuk kita bareng-bareng aja untuk melakukan redesign aplikasi yang basicnya tadinya semula kurang cocok kalau kita jalankan di Kubernetes, kemudian bisa kita cocokkan untuk jalan di Kubernetes. Karena memang effort pertama kali di awal dulu, aplikasi kita ketika dijalankan di Kubernetes itu kacau semua, crash semua. Jadi memang saat itu banyak sekali yang harus diubah. Nah, effort seperti itu sudah kami tempuh di sekitar tahun 2017 dan atasan sekarang sih udah oke-oke aja sih Mas. Jadi karena dia juga sudah percaya, sekarang teman-teman kalau mau melakukan beberapa perubahan-perubahan itu biasanya kita tinggal bikin RFC saja, request for change, karena compliant dengan ISO sih di kami sih, gitu sih Mas. Baik sekali. Cuman kalau ada yang jadi atasan seperti atasannya Mas Arga gitu ya. Open minded. Ya, open Bahkan minded, suka Mas. ngoprek. Mungkin silakan next Mas Gito kali ya. Silakan.
Kita ganti-gantian. Tadi saya udah kebahas ya Mas Andri betapa saya kadang agak iri juga gitu demokratisasi di kampus indah banget kayaknya. Cuma sayangnya saya di industri yang highly regulated jadi agak susah, dan juga ke Mas Arga itu betapa kritikal layanan-layanan yang diberikan oleh tanda tangan TTE, tanda tangan elektronik oleh BSSN itu fundamental banget. Saat ini di Bank Mandiri itu kita pembukaan rekening itu sudah sampai online ya, nggak pakai ke cabang, itu sudah sampai 120.000 rekening per hari ya. Dimana 120.000 rekening itu yang akan kena hit immediately itu dua. Satu Dukcapil karena semua harus validasi ke Dukcapil, dan yang kedua TTE. Nah itu ujung-ujungnya ya mungkin kena tempatnya Mas Arga tuh. Jadi punten Mas Arga kalau ada lonjakan traffic itu mungkin banyak dari tempat saya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi anyway it's a happy problem ya menurut saya. Dan waktu pertama juga kita buka online onboarding kita, di mana itu langsung connect ke semua kementerian dan lembaga itu, memang semuanya juga belajar semua tuh. Sisi banknya juga kaget-kaget, oh ternyata bisa sampai puluhan ribu orang, sekarang udah on track. 2 minggu lalu baru 70.000, setahun ini hari ini udah 120.000 pembukaan rekening baru dan seterusnya. Memang intinya apa? Setiap ada bisnis baru gitu ya. Well, jujur untuk bisnis online ini digitalisasi ini memang blessing in disguise. Gara-gara COVID dan seterusnya akhirnya kita memaksa diri kita untuk berinovasi gitu, sampai akhirnya stretching our brain gitu, stretching otak kita tuh sampai mikir banget dan seterusnya, sampai akhirnya melakukan banyak perubahan. Dan dampaknya apa ya, akhirnya perubahan yang satu-satunya konstan itu adalah perubahan. Jadi gimana ngejawabnya, meyakinkan bos yang untuk teknologi baru. Jadi mungkin kita selalu gerak itu mulai dari bisnis ya, karena kan kita ini tim IT itu kan sebenarnya kita ngikutin kebutuhan bisnis gitu ya. Nah kita lihat bisnis yang baru itu apakah bisa dideliver dengan teknologi yang saat ini kita punya, apakah ada gap gitu ya. Nah kalau ternyata nggak ada gap, then no discussion. Lu mau ngomong sampai apa juga ngasih teknologi baru tuh nggak ada value bisnisnya. Tapi kalau ternyata ada gap, then let's discuss gitu. Nah waktu kita diskusi ke bos tadi, kita harus bisa menyampaikan dengan baik, Pak, ini ada kebutuhan bisnis baru, ini capability teknologi kita yang sekarang seperti ini, dan tidak bisa dipenuhi oleh aset kita saat ini seperti itu. Nah, therefore ada gap yang harus kita jelaskan ke bos kita, dan gap tersebut kita udah lakukan juga market research, bisa lewat Stack Overflow, kemudian mungkin Gartner, Forrester, lembaga market research dan seterusnya, kita masukin juga kajiannya sampai untuk meyakinkan bahwa Pak, ya, teknologi ini akan bermanfaat untuk bisnis, therefore please di approve dong gitu. Mungkin kira-kira itu dari saya. Thank you. Siap. Ini sudut pandang yang lain ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga banyak tuh yang merasa seperti itu ya di tempatnya masing-masing, kayak aduh pengen dia pakai ini tapi kenapa ya di tempat saya nggak pakai-pakai gitu. Ya memang ada perspektif lain, karena ujung-ujungnya sebagai teknologi ya kita harus menjembatani dan memberikan wadah buat bisnis juga gitu ya. Kalau kita nggak memberikan wadah buat bisnis ya nggak berguna sebenarnya apa yang kita kerjakan gitu kan. Bisa dibilang begitu ya. Mungkin Mas Andri sekarang terakhir mungkin memberikan perspektif tentang topik ini. Ya, karena pertanyaannya meyakinkan atasan, sementara saya adalah atasan, jadilah atasan. Nggak, jadi gini, ini yang case yang sering dilakukan oleh engineer saya ketika kemudian mereka mempropose something new gitu ya. Jadi saya juga dosen gitu ya, saya posisinya adalah dosen. Di beberapa literatur yang kemudian saya baca dan kemudian saya juga ngajar itu, ada satu hal yang disebut dengan nama gini, manager loves alternatives gitu ya. Konsepnya sama persis yang tadi disampaikan Mas Gito gitu ya. Jadi manajer itu mereka selalu menyukai alternatif gitu ya. Ketika Mas Gito cerita ada gap, apa yang kemudian bisa dipropose gitu ya. Nah, jadi kalau di case di kami itu, saya memang sangat bukan memaksa gitu ya, tapi mengendorse teman-teman engineer itu untuk menyisakan waktu, at least setengah hari dalam satu pekan. Tidak untuk melakukan pekerjaan mereka, tapi khusus belajar something new, sesuatu yang kemudian baru gitu ya.
Dan kalau kemudian mereka melakukan riset dan menemukan sesuatu yang baru dibandingkan dengan existing yang kita pakai, gitu ya, mereka boleh mempropose. Nah, jadi mereka tuh kalau share ke kita gitu ya, jadi kan nggak hanya share ke saya gitu ya, tapi kemudian ke seluruh PO, kemudian ke tim yang ada gitu ya, bahkan termasuk ke seluruh tim IT gitu ya. Mereka tuh akan share bahwasanya kita sudah melakukan riset produk seperti ini, dan kemudian ini adalah komparasi yang kemudian sudah kita lakukan. Jadi mereka tuh tidak bilang, ini loh Pak, pakai Go gitu ya, kenapa ini pakai punyanya Google, pokoknya keren. Bagi kita enggak. Bagi kita itu, ya ini komparasinya dengan existing seperti bagaimana. Ya, biasanya kadang ada beberapa yang melakukan pilot gitu ya, jadi mereka bikin proof of concept. Kemudian di-share ke teman-teman gitu ya, ke tim mereka sendiri internal gitu ya, kalau oke gitu ya, karena kita basisnya Scrum ya, self-sufficient team gitu ya, sudah oke di tim gitu ya, kemudian mereka pengen propose ini ke environment kita gitu ya, mereka harus propose dan kemudian kasih proof of concept bahwasanya this approach is much better than that approach gitu ya. Persis yang disampaikan Mas Gito tadi. Nah, saya juga melihat, oke, silahkan ya, kayaknya on paper di atas kertas oke, bikin proof of concept-nya. Begitu proof of concept sudah jalan, ya nanti misal kita bisa lihat realnya gitu ya, di usage CPU-nya, usage memorinya, seberapa cepat kemudian dia bisa mendeliver gitu ya, responsiveness-nya bagi seperti apa. Oh, ini bagus. Kalau bagus ya, oke, teknologi ini kemudian boleh kita pakai, boleh kemudian kita implementasikan. Nah, basis di kita rata-rata memang kemudian basisnya pilot gitu ya. Jadi kalau deployment itu kan ada pilot, ada cut off, dan ada paralel. Kalau paling sering di tempat kami memang pilot gitu ya. Soalnya kalau cut off itu kayaknya kok agak berat gitu ya. Yang lama pokoknya langsung dibuang gitu ya. Ganti kemudian dengan yang baru. Memang bedanya dengan Mas Gito ya, kalau universitas itu setengahnya kita itu kan juga pengen mendeliver platform ini juga ke mahasiswa kita gitu ya. Jadi walaupun ini adalah urusan production, nggak ada sangkut pautnya dengan urusan education, tapi karena kita ada di wilayah universitas gitu ya, nah kita juga kalau cuma nanti kepatok satu platform saja, ya, nanti mahasiswanya jadi nggak tahu, oh ternyata ada yang lain-lain. Nah, makanya bedanya di situ kalau di kita gitu ya. Kadangnya juga ini kok platformnya terlalu banyak, ini bagian enggak sih, kita nggak terlalu banyak, kita tetap akan memilih yang kira-kira paling the most reliable one gitu ya. Dan so far yang kemudian yang kita pilih itu satu, di industri mereka banyak dipakai ya, di beragam industri mereka juga banyak dipakai. Yang kedua, mereka proven. Jadi pendekatannya kira-kira kayak gitu. Kalau ke atasan itu selalu sediakan alternatif ke mereka karena mereka sangat menyukai adanya alternatif. Gitu Mas Gio. Ini ada quote bagus ya, manager love ya, dan benar sih kayaknya. Pasti sebagai manajer kalau misalnya ada orang datang gitu ya, saya mau solusi yang ini, alternatifnya apa, bedanya apa sama yang sekarang gitu kan. Pasti itu pertanyaan yang salah satu yang umum ditanyakan langsung ya di awal gitu. Oke, jadi memang pertanyaannya banyak banget yang masuk ya, tapi sayang sekali waktunya ternyata sudah habis karena memang kita juga ini ya, mungkin sudah dibatasi, kita mau jam 6 sudah selesai, dan habisnya juga ada, jangan lupa teman-teman ya, habisnya ada pembagian door prize berupa CKA voucher. Jadi mungkin kita sudahi dulu sesi yang kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Andri, Mas Gito, Mas Arga. Terima kasih banyak banget ilmu dan sharing yang diberikan hari ini ya. Dan kita juga jadi mendapatkan bisa mengintip industri masing-masing ya, industri kampus, industri finansial, dan pemerintahan. Kita bisa mengintip dalamnya sekarang seperti apa, dan ternyata tidak seperti yang teman-teman mungkin bayangkan loh gitu. Ternyata industri ini juga sudah mengejar gitu teknologi yang sekarang banyak dipakai di dunia gitu ya. Jadi itu sih dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, selamat sore ya.